hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau beribadah sama Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita mau memuji Tuhan Yesus. Yuk, semuanya kita bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap? Yes! Kita laskar-laskarnya Kristus. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kalau kita bukan pasukan penembak, bukan pasukan berkuda, tapi kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus. Tepuk tangannya sama-sama yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan menembak. Saya menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak, tapi saya laskar Kristus. Beri tepuk tangannya sama-sama adik-adik. Kita mau sama-sama bangkit. Kita mau sama-sama serukan nama Tuhan Yesus. Adik-adik siap lagi ya? Kita nyanyikan, bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya. Dari awal lagi katakan, bangkit, bangkit, maju. Kita nyanyikan suasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat.
Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, kota benteng. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan dari awal lagi. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju sama-sama. Maju, nyatakan kuasanya. Ayo kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan dengan kuasa namanya. Serukan sama-sama nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau datang sama Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. We will sing your name, O Lord. How great is our God. Mari adik-adik, sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God, is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Sing Jesus' name above all name, Jesus' name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing, and my heart will sing. How great is our God. Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing, and my heart will sing. How great is our God. Sing how great is our God. How great is our God, is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
Jesus' name above all names. You are worthy, God. You are Worthy of our praise. And my heart will sing. And my heart will sing. How great is our God. Once more say Jesus. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. Yes, Lord. of our praise. And my heart will sing. And my heart will sing. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Is our God. And all will sing, how great is our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forevermore, for endless days, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, our God. Oh praise His name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, for endless day, oh God. We will sing Your praise. Oh Lord, our God. Dengan segenap hatimu katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. 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 Oh Jesus, we will sing Your praises. We will sing Your name. Oh, Kaulah Tuhan, oh Kaulah Raja, Kaulah Yesus kami ya Tuhan. Mari adik-adik keluarkan suaramu, sembah Tuhan Yesus. Kau yang layak terima segala pujian kami ya Tuhan. Korarabaya syandaya ralabaya se, hikararabaya syandaya ralabaya sandaralaboya se. Kami mau berikan semuanya hanya untuk Tuhan Yesus dan hanya untuk-Mu Tuhan hidup kami. Oh Yesus. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, for endless days, we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, our God. Oh praise the name of the Lord our God. Angkat tanganmu adik-adik, sing forevermore, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord, our God. Sing, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Yes, Lord.
Mari name adik-adik forevermore. katakan dengan segenap hatimu. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God, shout it out. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day, oh God, we will sing your praise. Oh Lord, our God, oh Lord our God, oh Lord, our God, oh Lord our God, oh Lord, our God. Sing praises to your name, oh God. Hallelujah, hallelujah. Sing praises to your name, oh God. Sing praises to your name, oh God. Hallelujah. Ya raraba ya labo dasera ya raraba. Hikararaba ya syanda ya raraba dase Tuhan. Kami mau gunakan senjata Allah untuk kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Kararaba ya syanda ya raraba ya laba 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 laba. Thank you Lord Jesus. Your praise, all the praises to your name, oh God. We very thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. We love you Lord. We love you Lord. We love you Lord. Sama-sama katakan adik-adik, we love you Lord. Kami cinta Tuhan Yesus. Kami cinta Tuhan Yesus. Kami cinta Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami cinta padamu Yesus. Shalom semuanya. Kita mau dengar firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua, Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Tuhan berkati semua kita dalam keadaan baik saja ya. Tapi kalau mungkin tidak baik keadaan kita, ingat Tuhan selalu bersama kita. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Senjata Allah. Nah, sebelumnya kakak mau tunjukkan gambar topi. Nih, menurut adik-adik, ini gambar topi apa ya? Ini adalah topi koboi. Topi yang biasa dipakai oleh orang yang naik kuda sambil berkata, "Iya," gitu kan, kalau naik kuda sambil pegang talinya. Nah, ini ada gambar topi lagi. Nah, kalau yang ini topi apa ya? Oh, ini topinya tukang sihir. Hah? Tukang sihir? Sorry lah ya, mana boleh anak Tuhan pakai topi beginian. Kita buang. Ih, kita buang topi itu jauh-jauh. Nih, masih ada satu lagi nih. Ini, oh, ini topinya tentara Romawi. Nah, kalau yang ini keren ya. Nah, nih, Laskar Kristus. Sama-sama adik-adik bilang ya. Siap? Yes. Nih kakak bilang, Laskar Kristus. Siap? Yes.
Sebelum dilanjutkan ceritanya, kita baca firman Tuhan di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya, kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapannya, senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah kekopong keselamatan dan pegang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala roh kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku tidak aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kenapa di surat Efesus pasal 6 ini dituliskan perlengkapan senjata atau alat perang tentara Romawi? Karena pada saat itu bangsa Romawi merupakan negara yang terkuat dengan wilayah kekuasaan yang luas. Salah satu wilayah yang dijajah adalah Israel. Jadi Alkitab ditulis sesuai dengan kondisi waktu itu. Apa saja seluruh perlengkapan senjata Allah atau semua alat perang itu ya? Sebelumnya kita harus berdiri tegak sebagai prajurit Tuhan. Mari kita lihat satu persatu senjata atau alat perang itu. Nih, ingat ya. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang yang kuat dirancang untuk menopang tubuh dan juga berfungsi menutupi bagian perut. Jadi fungsinya untuk mengikat tubuh kuat-kuat sehingga terlindung dari peperangan. Senjata melawan siasat iblis yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Artinya hidup benar. Menjalani kehidupan sehari-hari dengan kebenaran sesuai firman Tuhan. Contohnya nih, gak mencuri, apalagi gak suka marah-marah, apalagi ya gak suka bohong, terus gak suka iri hati. Nah, kemudian kita lihat senjata yang keberapa lagi? Yang kedua. Yang kedua adalah berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah adalah pelindung dada, di mana ada organ penting, bukan organ ya, tapi organ pada tubuh kita seperti apa nih? Jantung, paru-paru, hati. Kita harus bertindak benar kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut atau sepatu atau alas kaki adalah pelindung kaki dan membuat kita bisa berjalan dan berperang dengan baik.
Kalau tidak pakai kasut, wah bisa kena apa? Bisa kena batu. Kena apa lagi? Bisa kena benda tajam di kaki kita. Kasut atau sepatu membuat kita siap dan nyaman kemanapun Tuhan mengutus kita memberitakan firman Tuhan. Kita akan menggenapi, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, supaya setiap orang menjadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, tadi ketiga ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah perisai iman. Perisai adalah salah satu alat yang aktif digunakan sebagai pelindung saat peperangan. Nih, bisa digunakan untuk menangkis dan melindungi. Ada senjata dari beberapa arah bisa ditangkis dengan perisai ini. Sehingga kalau udah ditangkis nggak kena dong ke badan kita, jadi badan kita nggak kena luka. Perisai iman akan dapat memadamkan semua panah api dari iblis. Nah, tadi 4 ya, berarti sekarang yang kelima. Yang kelima adalah ketopong keselamatan. Nih ingat ya, kepala adalah bagian kritis pada tubuh manusia dan harus dilindungi. Ketopong berfungsi untuk memberi perlindungan. Ini tentang pikiran kita. Ketopong keselamatan akan melindungi pikiran kita dari serangan kekhawatiran, ketakutan dari iblis. Nah, yang keenam adalah pedang roh. Sementara perlengkapan senjata Allah yang lain itu untuk berjaga dan bertahan nih, contohnya ikat pinggang, terus baju zirah, kasut, terus perisai, apalagi ketopong. Pedang roh adalah senjata untuk menyerang. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Ingat enggak? Sewaktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ingat ya, Yesus pakai firman Tuhan untuk mematahkan setiap serangan setan. Hingga pada akhirnya setan itu kalah dan meninggalkan Tuhan Yesus. Kita juga harus menggunakan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Pakailah firman Tuhan untuk menegur, apalagi untuk membetulkan, bisa juga untuk menyembuhkan, apalagi untuk mengusir setan, apalagi untuk mengatasi kegagalan, apalagi ya, mengatasi persoalan, apalagi ya, pokoknya untuk mengatasi apapun yang terjadi. Bagaimana caranya ya Kak? Nih, ingat ya, hafalkan dan perkatakan firman Tuhan untuk menghancurkan musuh kita. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Bukan berdasarkan pikiran atau perasaan kita, tapi berdasarkan firman. Seperti waktu Tuhan Yesus melawan iblis. Setiap Tuhan Yesus menjawab apa yang diinginkan iblis, Yesus menjawab, ada tertulis di firman Tuhan. Berarti semua jawabannya selalu pakai ada tertulis di firman Tuhan. Nah, mari adik-adik di rumah bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi juga diapain? Dihafalkan. Ingat ya, dihafalkan. Nih contohnya, Mazmur 91. Oh, itu tentang perlindungan Tuhan. Mazmur 23. Oh, itu tentang gembala yang baik. Terus doa Bapa kami. Apalagi ya, yang ringan-ringan nih. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang bisa dihafalkan.
Aduh kak, aku nggak pandai hafal nih kak. Ingat, adik-adik bisa belajar hafalkan yang satu ayat dulu. Jangan yang panjang-panjang, yang pendek dulu nih. Contoh, hafalkan yang 2 kata dulu. Ini contohnya ya. Tetaplah berdoa. Itu di mana ya? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Gampang kan? Cuman tetaplah berdoa. Kemudian ganti hari karena sudah hafal yang tadi, mulai lagi hafalkan. Tadi kan 2 kata nih, sekarang 3 kata. Wah, 3 kata udah hafal nih. Kemudian besok 4 kata dan seterusnya. Dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sambil dihafalkan ya. Yuk coba sekali lagi. Dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, nanti dihafal ya. Setelah semua perlengkapan senjata Allah terpasang, ayo kita semua sebutkan lagi sambil hafalkan. Nih, apalagi tadi ya? 1. Ikat pinggang kebenaran. 2. Baju zirah keadilan. 3. Kasut kerelaan memberitakan Injil. 4. Perisai iman. 5. Ketopong keselamatan. Dan 6. Pedang roh. Setelah semuanya terpasang, apa yang terjadi ya kak? Iblis akan gemetar. Bukan cuma gemetar, tapi iblis akan lari. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Maukah adik-adik mengenakan selengkap-lengkapnya senjata Allah? Tapi kak, kapan ya kita gunakan perlengkapan senjata Allah? Setiap waktu kita harus mengenakannya, supaya kita bisa mengalahkan siasat atau trik si jahat atau iblis. Jangan sampai iblis mengganggu keluarga kita, terus mengganggu gereja Tuhan, menguasai bangsa kita, bahkan kota kita. Nah, yuk kita mau berdoa. Hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk baca Mazmur 91. Nah yuk adik-adik boleh ambil Alkitabnya, kakak kasih waktu sebentar. Habis itu kita baca sama-sama ya. Oke, sudah ya. Kalau nggak ada Alkitab, bisa pinjam handphone mama papanya dulu, bukain Mazmur 91 supaya adik-adik bisa baca sama-sama. Nah yuk, kakak hitung dari 3 ya. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hari ini kakak mau ajak semua adik-adik untuk sungguh-sungguh. Karena hari ini kita tidak main-main. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Kita juga mau berdoa buat kota kita, buat keluarga kita, buat sekolah kita, buat tempat pekerjaan mama. Dan juga kita mau berdoa buat segala kesulitan ekonomi yang hari-hari ini terjadi. Juga kita berdoa buat orang-orang yang punya niat jahat. Kita minta Roh Kudus berikan keberanian, berikan kuasa buat adik-adik semua. Tuhan mendengar setiap doa dari setiap adik-adik semua. Semuanya tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami mengangkat tangan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, turunkan belas kasihan-Mu bangsa kami. Hari-hari ini kami mengalami banyak hal yang tidak baik untuk bangsa ini. Kami melihat virus corona semakin menjadi-jadi, bahkan ada varian-varian baru yang semakin ganas yang kami tidak mengerti. Tuhan, kami tidak mengerti sampai kapan ini berakhir. Tapi satu hal kami tahu, kami akan terus berdoa, kami akan terus berdoa, dan kami percaya Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami. Kalau hari-hari ini mungkin ada yang sedang sakit karena terpapar virus COVID-19, boleh angkat tangan, kita mau berdoa. Jangan takut, ada Tuhan Yesus menyertaimu. Perlindungan Tuhan sempurna. Engkau akan sembuh, engkau akan pulih. Percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoa buat kota kita Pekanbaru. Tuhan, Engkau juga lawat kota kami. Kalau hari-hari ini PPKM dilakukan di kota ini, biarlah semua masyarakat mematuhi protokol kesehatan, peduli dengan hidup sehat, peduli dengan kami semua Tuhan, supaya kami tetap sehat. Kami juga berdoa untuk setiap sekolah-sekolah. Kalau anak-anak sudah mulai bosan, tetap doakan sekolah-sekolahmu supaya virus ini segera berakhir. Dan kami mau katakan, segala virus corona berhenti dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa sekolah kembali, kami bisa bertemu dengan teman-teman kembali. Kami juga berdoa kalau hari-hari ini ada sebagian keluarga, ada sebagian papa atau mama yang mungkin sedang kesulitan ekonomi, usaha sedang turun karena berbagai macam hal, karena goncangan ekonomi yang terjadi. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Berharap dengan Tuhan, percaya penuh dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya, kami mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Kemanapun kami pergi, kami akan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman semua. Hari ini kita mau merayakan buat kalian yang bulan Juli ini berulang tahun. Sama-sama kita nyanyikan Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
adik-adik yang ulang tahun di bulan ini. Kita ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin.